Aib bohong soal pembunuhan Vina. Dua kesaksiannya janggal, warga heran hingga ungkap fakta berbeda. Jika memang sejak awal sudah dinyatakan dia adalah bagian daripada pelaku, kenapa tidak dilakukan? Orang ini ada. Jelas dipanggil, ada nggak? Coba lihat, cross check aja administrasi penyidikannya. Mana surat panggilannya? Ciri-cirinya jelas nggak di situ. Identitasnya apa dulu? Jangan-jangan ini tidak serius. Jadi ini Mabes Polri harus tarik. Jangan, karena tidak bisa di ruang yang itu, harus naik satu tingkat untuk menyensor ini secara lebih luas. Tapi saksi Aib ini sangat lemah. Dia menceritakan peristiwa 8 tahun yang lalu dari jarak 100 meter tengah malam. Betul. Itu orangnya katanya, padahal orang itu tidak dikenal sama dia. Nah, ini kebenarannya mungkin tinggal 10%. Kemudian walaupun benar, tapi hanya dia sendiri. Jadi itulah yang bikin kita bertanya-tanya, kenapa banyak kesaksian dari Aib dan Dede ini bertolak belakang, dan sehingga akhirnya membingungkan semua orang, termasuk pihak penyidik. Dan kita pun sebagai kuasa hukum almarhum keluarga Vina juga akhirnya kan jadi ikut, ini sebenarnya gimana gitu kan. Kita juga butuh ketegasan dari pihak penyidik, harus seperti apa. Kita minta ke pihak penyidik Polda Jabar untuk lebih berhati-hati lagi dalam memeriksa keterangan dari Aib dan Dede ini, karena akan merugikan banyak orang nanti yang seperti itu. Dalam peristiwa itu ada mukanya Peggy. Dari mana dia memastikan? Jarak 100 meter, malam pula, kan itu nggak mengenal. Makanya saya khawatir, saya curiga Aib itu dimintai keterangan setelah Peggy ditangkap, kemudian keterangannya itu dicocok-cocokkan. Saya khawatir ya. Sosok Aib yang memberikan kesaksian kasus pembunuhan Vina Cirebon tahun 2016 silam menjadi sorotan kini. Kesaksiannya pun disebut janggal, bahkan membuat warga sekitar TKP heran. Bahkan pemilik warung yang disebut oleh Aib sebagai dalihnya saat kejadian justru tidak melihat peristiwa pembunuhan Vina dan Iki diketahui saat memberikan pernyataan. Aib bersaksi saat malam kejadian. Sekitar pukul 21.30 WIB, ia keluar untuk membeli rokok di samping SMP 11 Cirebon. Saya lagi beli rokok, jajanan di warung samping SMP 11, kata Aib saat diwawancara Deddy Mulyadi. Saat di warung, Aib mengaku melihat motor Iki dan Vina. Ketika itu, kelompok pemuda yang kini jadi terpidana, kemudian melempari Iki dan Vina. Ada motor korban lewat, terus dilemparin batu, dia langsung kabur, terus dikejar sama anak muda yang biasa nongkrong di situ, kata Aib. Melihat kejadian itu, Aib mengaku langsung pulang. Saya juga takut, saya pulang lagi, yang ngejar motor 4 boncengan. Saya takut, saya pulang, katanya. Namun pada kenyataannya, warung yang ada di kawasan tersebut hanya ada di dalam gang dan di seberang SMP 11 Cirebon. Udah jualan tapi gak tahu apa-apa, kata ibu pemilik warung. Warung tersebut tutup pukul 0 WIB. Pemilik warung justru tidak melihat adanya kejar-kejaran motor seperti yang digambarkan Aib. Tapi waktu itu, jam 9, jam 10 gak ada orang. Gak ada orang lewat banyak gitu, gak ada, kata pemilik warung. Firi bahkan sangat meragukan kesaksian Aib, karena jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong sangatlah jauh. Dari mana dia Aib bisa melihat Peggy dan temannya melempari korban, kata Ferry. Diingatkan kembali Iki dan Vina tewas di desa Kepompingan, Talu, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 26 Agustus tahun 2016 silam. Dalam isi dakwaan, Eki dan Vina melintas menggunakan jaket geng motor. Mereka diadang 11 pelaku, kemudian dilempari batu. Kejar Eki yang membonceng Vina. Ketika di jembatan Talu, pelaku menghantam Eki menggunakan kayu sampai terjatuh. Mereka dibawa ke lahan kosong belakang showroom. Di sana, Eki dan Vina dianiaya sampai meninggal dunia. Selang beberapa hari, Aib melaporkan kejadian ini pada ayah Eki, Rudiana. Atas laporan itu, Rudiana bersama 4 anggota Sat Narkoba menangkap 8 pelaku. Aib sampai diincar oleh salah satu pelaku, Rivaldi alias Ucil. Kalau mau nganu orang si urusin aja, yang kemarin jadi saksinya, kita ngoceh sama bawa-bawa anak geng motor, tulis akun Ucil. Viral video diduga CCTV yang merekam kasus Vina Cirebon tersebar di media sosial.
dalam tangkapan layar CCTV tersebut. Tampak segerombol orang mengendarai motor memegang balok diduga pelaku kasus Vina Cirebon. Seperti diketahui, kasus Vina Cirebon terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Vina dan Eki ditemukan tewas di Flyover Talun pada Sabtu 27 Agustus tahun 2016. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan. Namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan dengan menyidang 8 pelaku. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar tempat kejadian perkara TKP terdapat CCTV. Di flyover itu, setahu saya sih ada CCTV 360 yang mengarah ke jalan tol, ke jalan, kata Ferry saat diwawancara Deddy Mulyadi. Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan, termasuk kini DPO yang baru tertangkap. Peggy Setiawan juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Ike. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina Cirebon dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan saat itu. Kalau CCTV-nya bisa dibuktikan, selesai sudah, bisa dibuka. Seharusnya, katanya, kata Ferry, bukan hanya di Flyover Talun, CCTV juga terdapat di 2 minimarket sekitar TKP.